Hai soul friends, hai teman-teman jiwaku. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget aku nggak upload video ya, kayaknya udah sekitar 5 bulan kalau nggak salah. Karena banyak hal yang aku kerjakan di realita, di kehidupan pribadiku. Jadi channel ini agak terlupakan gitu. Dan hari ini nggak tahu kenapa kayak aku terpanggil untuk buat video lagi, bacaan lagi, karena sepertinya banyak di antara kalian yang sekarang nonton video ini membutuhkan ya sedikit oli pelumas seperti itu. Jadi teman-teman, apabila bacaan ini resonate dengan kehidupan kalian, silahkan diambil, semoga berguna untuk kalian. Tapi kalaupun ada yang tidak resonate, it's okay gitu, let it go gitu, karena ini adalah general reading gitu, jadi nggak semuanya sesuai dengan kehidupan kalian. Oke, aku akan ambil dari tarot dulu. Kalau ada yang penasaran, aku pakai ini tarot muka. Spirit Guide, Guardian Angels, please tell me apa yang perlu diketahui oleh para viewers, para teman-teman yang sekarang nonton video ini. Oh, Six of Wands. Kayaknya ada beberapa kalian habis menyelesaikan project. Wow, Knight of Wands. Banyak tentang karir ya yang nonton. The Chariot, Ten of Swords in reverse. Wow, 2. The Fool, Nine of Cups, Ten of Wands, Eight of Swords. Aku ambil 2 tarot lagi, kemudian kita akan cari klarifikasi. Nine of Wands. Wow, ada 4 Wands, Two of Swords, and under of the deck is Five of Cups in reverse. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya nggak ada hal yang perlu kalian khawatirkan atau takutkan gitu. Karena di sini yang aku lihat adalah semuanya berjalan dengan seimbang, semua berjalan dengan baik. Antara karir, antara spiritual sama kehidupan duniawi kalian, semuanya berjalan dengan baik, semua berjalan dengan seimbang. Tapi mungkin ada beberapa hal seperti pikiran. Pikiran itu memang suatu hal yang gak pernah habis untuk dibicarakan di dunia spiritual gitu. Aku paham banget untuk kalian yang overthinking gitu ya, mungkin sama seperti aku juga overthinking. Dan banyak hal gitu yang pikiran kayaknya cerewet banget sih gitu kan. Pikiranku kok nggak berhenti sih, ada aja yang dipikirin gitu. Tapi di sini sekalipun kalian beberapa orang berada dalam unknown gitu, aku sekarang mau ngapain sih di kehidupan ini, aku harus ngapain sih sekarang, umurku udah segini, kemana hidupku aku harus bawa gitu. Dan banyak banget goal atau impian yang ingin kalian capai gitu, membahagiakan orang tua, menikah, segala macam. Dan sebagai manusia kita
nggak perlu sempurna gitu, nggak perlu sempurna karena kita masih di dunia gitu, kita belum di surga gitu kan. Jadi kalau pikiran kalian ngeblame kalian, menyalahkan kalian, kamu gimana sih udah seumur segini masih minta uang orang tua, umur segini masih tinggal sama orang tua, umur segini kamu belum punya tabungan, belum punya mobil, rumah, segala macam. Jangan dengerin gitu, jangan dengerin. Oke, biarin dia lewat kayak awan gitu, kayak awan. Dengerin dan ya udah selesai gitu. Nggak perlu ngejudge diri kamu gitu, karena hidup kita ini kan kita datang di sini untuk belajar gitu. Dan belajar itu kita nggak langsung jadi master gitu, kita jadi murid dulu untuk jadi guru kan gitu. Jadi untuk kalian yang merasa, aku lihat ada beberapa yang kalut gitu ya, berapa yang kalut gitu. Kadang kita bisa menangin pikiran itu, tapi kadang kita juga terhanyut oleh pikiran itu. It's okay, itu adalah hal yang normal gitu loh, dan kita harus normalize itu gitu. Kita nggak selalu harus bisa memenangkan pikiran itu gitu loh. Ada saatnya kita oke, aku ikutin pikiran ini, tapi ada saatnya juga oke, cukup, aku nggak mau mikirin ini lagi, ini selesai sampai di sini gitu. Jadi dan aku lihat sekalipun kalian merasa kalut, merasa bingung pikiran ini mau dibawa hidup kalian mau dibawa kemana gitu, tapi secara karir aku melihat gak ada hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya, karena semuanya berjalan dengan baik. Setiap ada project, setiap ada pekerjaan, kalian mengerjakannya dengan baik. Dan bahkan ada beberapa orang yang sebenarnya kalian gak suka sama pekerjaan yang kalian lakuin sekarang gitu, tapi kalian punya rasa tanggung jawab yang tinggi gitu, dan kalian selalu berusaha untuk mengerjakan itu dengan baik, dan itu adalah hal yang perlu dibanggakan gitu. Jadi kalau kalian merasa apa sih kelebihanku, itu kalian punya tanggung jawab yang tinggi gitu. Semua pekerjaan yang diserahkan ke kalian mengerjakannya dengan baik, dan itu adalah salah satu kelebihan gitu. Dan don't too hard, jangan terlalu keras sama diri kamu gitu, jangan terus mukulin diri kamu gitu. Kamu juga kadang harus belai diri kamu juga gitu, kamu harus it's okay gitu. Aku bangga sama kamu ngelakuin semuanya dengan baik. Kadang kamu juga harus ngelakuin itu ya, teman-teman jiwa. Oke, kita akan ambil dari Whisper of Love. Spirit Guardian Angels berikan 3 kartu untuk teman-teman jiwaku yang menonton video ini. Oh beneran 3 kartu yang terbuka. So terima kasih Guardian Angel, Spirit Guide. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Oke, teman-teman, sebenarnya love itu kan luas ya, nggak cuma tentang pacaran, nggak cuma tentang cinta ke orang lain gitu, tapi juga cinta ke diri sendiri gitu. Dan di sini aku nggak tahu, kayak di sini lebih love yang dimaksud adalah love ke diri kamu, kasih ke diri kamu sendiri. Mungkin kalian yang selama hidup ini lebih sibuk belajar, kerja, atau sibuk mikirin orang lain, ngurusin orang lain gitu. Untuk kamu yang sudah berkeluarga, kamu kapan sih kamu terakhir kali fokus ke diri kamu sendiri? Kapan sih terakhir kali kamu liburan, bener-bener liburan, bener-bener menikmati hari kamu, untuk manjain diri kamu, untuk
mempedulikan diri kamu, untuk pamper diri kamu seperti itu. Kapan sih terakhir kali kamu masak makanan untuk diri kamu dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh, bukan buru-buru gitu? Kapan sih terakhir kali gitu? Kapan terakhir kali kamu ngobrol sama diri kamu, buatin teh untuk dia, just apa ya, liatin awan, liatin langit, atau stargazing, atau ya kayak ngedit gitu, kayak ngedit sama diri kamu sendiri. Kapan sih terakhir kali gitu? Dan sebenarnya kerja, belajar, atau kegiatan lain yang kalian lakukan, aktivitas lain yang kalian lakukan, memang kalian harus ngelakuin itu untuk tuntutan hidup gitu, untuk kalian mencukupi kebutuhan kalian, untuk kalian melakukan tugas kalian seperti itu. Tapi jangan sampai kita bukan mangkir sih, apa ya, jangan sampai kita nyuekin diri kita gitu loh. Kadang diri kita butuh diajak ngomong, bukan cuma diajak kerja doang gitu. Kadang diri kita butuh dikasihi gitu, dicintai gitu, nggak cuma mempedulikan orang lain gitu. Saat kamu tanya orang lain, kamu baik-baik aja? Kapan kamu terakhir kali tanya sama diri kamu, apakah aku baik-baik saja? Apa ada hal yang selama ini tidak aku dengarkan dari suara dalam diriku gitu? Ada gak sih gitu? Itu kalian sendiri yang tahu. Jadi apa ya, mulai untuk terkoneksi kembali sama diri kamu. Dan aku yakin gitu, kalau kita self love, lebih mencintai diri kita lagi, terkoneksi sama diri kita lagi gitu, kita akan mudah mencari jawaban yang tentang kehidupan gitu, tentang apapun gitu, pertanyaan apapun yang selama ini terbersit di pikiran kamu. Karena aku percaya bahwa kita semua itu punya pengetahuan tentang kehidupan kita sendiri. Tapi kadang kan kita cari kesana kesini di luar, di Instagram, di YouTube, atau manapun di sosial media gitu. Sedangkan jawaban itu sebenarnya yang sejati, yang sesungguhnya itu ya ada dalam diri kita gitu. Tapi karena kita terlalu lama nyuekin diri kita sendiri, jadi kita nggak punya akses mendengarkan suara kita sendiri, atau bahkan kita lupa suara kita itu seperti apa, suara hati kita itu yang mana gitu, kita lupa gitu. Jadi aku berharap kita semua akan lebih terkoneksi sama diri kita sendiri. Di sini angka 7 melambangkan luck, kemudian juga spiritual gitu. Kemudian true love. This love is once in a lifetime. Oke. Kalau di sini aku lihatnya adalah tentang love kalian beberapa yang selama ini sudah lama single, sudah lama. Mungkin aku lihat ada beberapa yang mengalami kepahitan atau kesakitan, luka batin dari hubungan sebelumnya. Mungkin perceraian, atau mungkin ada kalian yang dihianati, ditinggal. Kemudian beberapa adalah kalian memang harus berpisah karena aku dengar agama gitu. Dan beberapa kalian merasa mungkin di kehidupan ini aku nggak punya soulmate, mungkin di kehidupan ini aku nggak akan nikah, seperti itu. Tapi di sini aku lihat true love itu akan datang. Tapi true love itu memang datangnya nggak bisa. Mungkin ada beberapa kalian yang lihat gitu ya, atau ada teman kalian atau siapapun dengar cerita gitu, dia habis putus langsung dapat pacar, habis itu nikah, padahal pacarannya cuma 3 bulan gitu.
ada beberapa seperti itu, tapi untuk beberapa orang gitu ya, mungkin kalian udah putus cukup lama, 2-3 tahun atau lebih, dan kalian nantiin kapan ya pangeranku datang, kapan ya permaisuriku datang, seperti itu. Tapi kalian selalu diminta untuk memperbaiki diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk mengerjakan shadow work kalian, dan menata diri kalian, lebih fokus kepada diri kalian. Seperti itu aku lihat. Dan sebenarnya yang dilakukan true love kalian, soulmate kalian sama, mereka juga lagi menata kehidupan mereka. Jadi kalian sama-sama dalam lagi fase yang sama, seperti itu, fase mengenal diri kalian sendiri, sehingga waktu nanti kalian bertemu, kalian sudah siap gitu untuk membangun keluarga, seperti itu. Kemudian express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Ya, teman-teman, di sini aku dengar gini. Kalau sebenarnya tadi aku udah bilang sih, kapan sih terakhir kali kalian care gitu sama diri kalian gitu. Aku lihat beberapa kalian di sini memang, aku nggak bilang people pleaser ya, karena aku juga sebenarnya seperti itu dulu. Mungkin ada beberapa kalian yang habis gajian langsung kasih ke orang tua, habis gajian langsung beliin pacar gitu, dan kalian lupa ngasih hadiah untuk diri kalian yang kalian menghasilkan uang itu, kalian menghasilkan pundi itu gitu. Kapan terakhir kali kamu beliin tas atau jam atau sepatu atau pijit aja gitu? Karena ada beberapa orang yang untuk ngeluarin uang buat diri mereka sendiri aja mereka sayang gitu, tapi untuk anak-anak mereka, untuk orang tua mereka, untuk teman mereka, pacar mereka terlebih, mereka mau beliin apapun, semahal apapun. Tapi untuk diri mereka sendiri, yang pijit paling ya 100-200 ribu gitu ya, massage gitu, mereka nggak rela ngeluarin itu. Kapan terakhir kali kamu mani-pedi? Kapan terakhir kali kamu ke salon, hair spa, atau krim bat? Kapan terakhir kali gitu loh? Kapan terakhir kali kamu memberikan yang terbaik untuk diri kamu? Kapan terakhir kali kamu memberikan hadiah? Oke, bulan ini aku bekerja dengan keras, aku hold sesakit apapun badanku, secapek apapun aku tetap bekerja gitu. Aku tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaanku. Jadi saat kamu dapat gaji, dapat bayaran, pertama kali yang harus kamu kasih hadiah tuh ya kamu sendiri gitu loh. Tunjukkan ke diri kamu bahwa terima kasih banyak gitu, terima kasih banyak kamu sudah menolong aku bulan ini, kamu sudah bersama aku dan gak pernah ninggalin aku gitu kan. Jadi ya, please baik-baik sama diri kalian. Oke, kita akan ambil dari sign from Insight Oracle Cards. Spirit Guardian Angel, aku 3 kartu. Wow. Awaken your authentic self and be true to you. Oke, bener banget kayaknya di bacaan kali ini. Sebenarnya aku nggak tahu ya mau kasih judul apa gitu untuk bacaan kali ini, tapi oke, di sini lebih banyak ke self love. Embrace your inner divine goddess. Wah, bener banget. Cara semesta, cara malaikat untuk memberi kita pesan gitu tuh benar-benar unik ya. Dan kalau sudah resonate, semuanya akan menjadi jelas gitu. Oke, awaken your authentic self and be true to you. Ya, sebenarnya dalam hidup ini, apalagi yang udah kerja gitu ya, kita banyak sekali nyembunyiin diri kita. Kita nggak bisa ngekspresin diri kita karena kita punya bos yang kita nggak bisa sesuka hati kita ngomong, mengekspresikan apa yang kita rasain gitu kan. Dan aku nggak bilang kamu harus keluar dari pekerjaan kamu sekarang dong gitu, tapi aku yakin
bahwa setiap hal itu pasti ada pengorbanan gitu loh. Dan kalau kamu merasa aku gak mau mengorbankan diri aku untuk pekerjaan ini, karena percaya sama aku, banyak sekali pekerjaan di luar sana yang nungguin kamu dan yang lebih cocok buat kamu. Dan yang kamu perlu tahu, step pertama yang harus kamu ambil adalah kamu harus paham dulu pekerjaan seperti apa yang aku inginkan, pekerjaan apa yang aku nikmati, yang passion buat aku, yang seperti apa. Journaling itu, tulis itu, dan mulai cari gitu loh, mulai cari cara atau cari koneksi, atau berdoa dulu lah. Kalau mamanya aku nggak tahu harus kayak gimana gitu, ya berdoa dulu, pasti Tuhan kasih petunjuk gitu. Kemudian embrace your inner divine goddess. Kita sering banget ya malu menutup diri gitu. Kita nggak berani nunjukin diri kita. Aku bisa ngomong seperti ini karena aku juga sama. Aku ngalamin hal yang sama. Ya sorry teman-teman terpotong karena aku rekam ini pakai iPhone ya, karena kalau iPhone tuh kadang panas gitu, jadi aku harus berhenti dulu. Oke, aku akan terusin. Embrace your inner divine goddess. Oke teman-teman, seperti aku bilang sebelumnya bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada inner goddess yang lebih dari apa yang pikiran kita tahu. Dan untuk memahami itu dan untuk tahu itu, kita nggak bisa pakai logika gitu, kita harus pakai hati. Dan butuh waktu memang, tidak sekali langsung kamu tahu gitu, tidak sekali kenal gitu. Kalau kita kenalan sama orang, kita juga nggak tahu kan, kita cuma tahu namanya, setelah itu kita nggak tahu siapa dia. Sama juga seperti diri kita sendiri teman-teman, kita perlu waktu untuk mengulik gitu ya, atau menggali inner goddess kita supaya dia keluar. Kalau kalian beberapa mungkin ada yang sudah melakukan meditasi, sangat bagus. Tapi kalaupun ada yang belum melakukan meditasi, aku sarankan banget untuk meditasi. Di YouTube banyak banget untuk mengaktifkan inner goddess kita, karena dengan begitu kita tidak mudah dimanipulasi dengan perkataan orang lain, dengan gosip orang lain yang ngatain kita tentang hal-hal yang buruk seperti itu. Mungkin itu kali ya, itu dulu yang aku bisa sampaikan. Dan karena untuk inner goddess itu memang setiap orang punya caranya masing-masing, tapi saat ini aku menyarankan untuk kalian yang belum pernah meditasi pengaktifan inner goddess, silahkan dicoba dulu. Kemudian perform a random act of kindness ya teman-teman. Aku waktu pertama kali datang ke Jakarta gitu jadi aku datang ke Jakarta itu mungkin 10 tahun yang lalu, dan aku melihat banyak hal yang di jalanan ya, banyak hal yang tidak menyenangkan gitu. Dan aku mulai punya penghakiman ya, kalau aku bilang tentang Jakarta, bahwa Jakarta ini keras, bahwa orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang keras, yang cuma mikirin diri sendiri, egois seperti itu. Dan yang ditunjukkan ke aku ya orang-orang yang egois gitu. Tapi setelah itu aku mulai belajar spiritual, dan aku mulai shift gitu, mulai mengganti pikiran itu bahwa pasti ada orang baik gitu, selalu ada orang baik dimanapun kita berada. Dan aku mulai ditunjukkan banyak orang baik gitu, banyak orang baik yang aku temui seperti itu. Jadi mulai dari kita sendiri teman-teman, mulai dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita bisa berbuat baiklah gitu. Tapi pertama kali yang aku bilang tadi, berbuat baik dulu untuk diri kamu sendiri. Seperti itu. Kita akan ambil dari Walk Your Light. Ini adalah oracle terakhir ya teman-teman.
di video kali ini. Spirit Guide Guardian Angel berikan aku 3 kartu. Oke, ini. Terima kasih Guardian Angel. Birthing a new age, transformation, soul family. Oh my god, terima kasih Tuhan. Terima kasih angels. Birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. Ya teman-teman, mulai dari kita paham kehidupan seperti apa yang kita minta, kehidupan seperti apa yang kita mau, dan akan muncul banyak ide dan apa namanya, kita jadi apa ya, kreatif kalau aku bilang gitu. Dan kita bisa menciptakan kehidupan kita sendiri kok teman-teman, dunia kita sendiri. Percaya apa enggak, silahkan dilakukan sendiri. Jadi se-chaos apapun lingkungan kita, se-chaos apapun kehidupan kita, kita bisa menciptakan kehidupan kita sendiri. Dimulai dari pikiran dulu, dimulai dari pikiran kita bahwa kamu perlu milih teman-teman. Kamu milih bahwa kehidupan ini sulit atau kamu milih kehidupan ini mudah. Sorry, aku nggak tahu apakah kalian dengar suara tadi, suara teriakan. Sorry ya teman-teman. Oke. Mungkin itu juga kayak callingnya dari universe, karena aku pikir semuanya nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi mungkin beberapa kalian yang berkali-kali wah gitu, kapan kamu mau berubah, kapan kamu punya kehidupan yang kamu pengen, kapan kamu mau berhenti ditindas, seperti itu. Sama mungkin seperti itu. Jadi aku pikir, kadang aku nggak percaya tentang kebetulan gitu. Dan soul family, soul friends, teman-temanku yang dengar ini, aku percaya kalian adalah soul friendsku, soul familyku. Makanya kalian tertarik untuk melihat video ini. Dan aku merasa gitu, aku dan kalian adalah orang-orang yang saat ini berada dalam tahap transformasi. Banyak hal memang yang tidak mudah, banyak hal yang tidak menyenangkan, unpleasant dan uncomfortable. Bahkan kadang kita merasa hidup kita fall apart gitu, kita nggak tahu gitu, kok bisa mess seperti ini, padahal aku ingin hidupku lebih baik, tapi kenapa jadi berantakan seperti itu. Bersyukur, berterima kasih bahwa hidup kalian sekarang mungkin lagi mess, mungkin lagi berantakan. Bersyukur tentang itu teman-teman, karena itu artinya bahwa kita semakin dekat kepada kehidupan yang kita pengen. Kemudian soul family, call in your tribe, you don't have to do it alone. Ya teman-teman, aku sebenarnya masih memanifestasi itu, masih berdoa terus untuk bertemu dengan soul familyku. Dan ya mungkin kalian adalah beberapa soul familyku yang mendengarkan video kali ini, dan aku berterima kasih sekali gitu, karena kita bisa share energi kalian, mempercayakan bacaan ini sehingga aku bisa menyampaikan ini ke kalian. Aku merasakan energi kalian yang kita sedang dalam masa pencarian, kita sedang dalam masa penentuan gitu, misi jiwa kita apa, kemudian apa yang harus kita perbuat gitu, apa yang harus kita kerjakan. Beberapa dari kalian sedang dalam masa penyembuhan trauma, karma, kemudian berapa juga dari past life, kehidupan sebelum-sebelumnya. Ada yang merasakan tubuh kalian sakit-sakitan, apakah aku punya penyakit, apakah ada penyakit dalam tubuhku, seperti itu. Aku bukan dokter teman-teman, jadi kalau kalian gak yakin silahkan pergi ke dokter untuk cek. Tapi memang kita dalam tahap itu, dalam fase itu. Kalian kundalini yang
rising, bangun seperti itu, banyak-banyak meditasi dan mulai lebih baik sama diri kalian, makan yang lebih bergizi seperti itu, dan berusaha untuk berpikir positif gitu. Karena memang dalam fase ini banyak orang yang mengalami transformasi besar-besaran gitu, dan gak semua orang memang kuat gitu. Tapi percaya sama aku, kalau kalian sedang berada dalam transformasi ini, chance besar ini gitu, jangan quit gitu, jangan putus asa. Kalaupun memang gak mudah gitu, memang berdarah-darah rasanya, berdoa dan berusaha untuk terkoneksi dengan soul family kalian, dan kita akan membangun energi, membangun perlindungan untuk kita, sehingga kita bisa menyelesaikan step by step seperti itu. Teman-teman, mungkin ini yang bisa aku sampaikan di bacaan kali ini. Semoga ini membantu kalian yang sekarang mungkin sedang dalam masa pencarian, perubahan, transformasi seperti itu. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian, berusaha untuk terkoneksi sama diri kalian. Dadah.